Saya lebih baik membina 1.000 santri, 1.000 anak sekolahan ketimbang 10 anak jalanan yang gilanya luar biasa. KPJ ini spesialis ngumpulin orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rasiani Amelia di Be Heritage Channel, bukan sekedar obrolan. Malam ini saya sudah bersama salah satu seniman di Kabupaten Lebak yang sangat terkenal. Jadi sayang sekali kalau tidak diikuti sampai beres. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Abang sehat? Harus selalu sehat. Tentu saja saya akan mengulik-ngulik, bertanya-tanya tentang beliau ini karena beliau ini salah satu seniman yang terkenal di Kabupaten Lebak. Bisa diceritakan gak sih awal mulanya terbentuknya KPJ Rangkas Bitung? Iya, gimana itu? Oke, terima kasih Amel. KPJ Rangkas Bitung itu terbentuk tahun 96, tapi kumpul-kumpul kita dari tahun 80-an. Tepatnya saya SMA kelas 1 sampai 2 tahun 88. Awalnya karena sesama anak jalanan yang hobi main musik sama hobi melukis waktu itu, ya akhirnya kita bikin satu paguyuban atau perkumpulan anak-anak jalanan yang punya hobi sama, yaitu kesenian. Dan tahun 96 kita deklarasiin di Pantai Talanca, Malingping. Waktu itu ada acara jambore wisata, ada Iwan Fals, Saung Jabu, Rendra, seluruh KPJ Indonesia, itu kita deklarasiin di situ. Oh, di Malingping, di Selatan? Di Pantai Talanca. Nah, jadilah kita satu bentuk kelompok penyanyi jalanan. Waktu itu kecil saja komunitasnya atau orang-orangnya. Di Terminal Mandala itu beberapa teman-teman yang hobi melukis dan hobi musik. Tapi awal mulanya memang ini idenya abang gitu ya, yang memang abang sendiri punya jiwa seninya, apa gimana? Ya, kalau ide kita semua bareng-bareng, para pengurusnya, para pencetusnya waktu itu tahun 96. Idenya yaitu untuk menyatukan visi misi, untuk menyatukan tujuan kita apa sih, ini hidup di jalan, kita punya kemampuan bermain musik, kemampuan melukis waktu itu. Ya, jadi kita di situ berkegiatan, silaturahmi, kita mencangkan silaturahmi, terus berkegiatan di beberapa kota. Seperti di musik itu ada festival musik, terus juga ada pameran seni rupa gitu. Oh, jadi itu awal mulanya terbentuk KPJ Rangkas Bitung itu bukan hanya orang-orangnya, bukan hanya orang Kabupaten Lebak, apa gimana? Ya, Kabupaten Lebak. Tapi ya kita juga kan ada teman-teman dari Palembang, tapi udah lama di Rangkas, kayak Bang Frenz itu kan dari Palembang. Terus ada Pak Destres juga dari Palembang, ada dari Jakarta, tapi itu kumpulnya di Lebak. Dan itu di selatan? Di selatan itu pas ada acara. Deklarasinya. Kegiatan nasional di situ. Jadi kita kepanggil gitu. Selatan itu kepanggil lah sebagai keluarga besar KPJ seluruh Indonesia. Gitu. Nah, akhirnya ya alhamdulillah sekarang sudah 24 tahunan ya, kalau nggak salah 24 tahun kita berjalan terus. Di situ ada divisi-divisi, ada hadir beberapa kegiatan-kegiatan yang menurut kita positif, yang bagus, dari pendidikan, dari handicraft, seni, sudah pasti gitu. Macam. Berarti sebelum dideklarasikan di selatan itu, KPJ Rangkas Bitung itu sudah berjalan ya? Komunitasnya sudah berjalan? Kalau kita kumpul-kumpulnya dari tahun 80-an, tapi kalau kita punya bendera, punya paguyuban, kelompok itu ya tahun 96. Itu namanya siapa yang buat? Ya, karena kan kelompok penyanyi jalanan itu se-Indonesia. Jadi kita ya KPJ Rangkas Bitung gitu ya. Sampai sekarang ya alhamdulillah masih terus. Dan di saung KPJ di situ ya, di bebas gitu. Oh iya, ada yang menarik nih Bang. KPJ Rangkas Bitung ini kan walaupun ininya kesenian ya, dunia kesenian yang melibatkan banyak orang di dunia hiburan gitu. Tapi
melihat gerakan-gerakan KPJ Rangkas Bitung ini juga berkecimpung di dunia literasi. Salah satu penggerak literasi. Itu memang awalnya dibentuk KPJ Rangkas Bitung itu memang harus seperti itu, atau memang itu mengalir terus ada ide untuk menjadi salah satu penggerak literasi di Kabupaten Lebak? Apa gimana Bang? Ya itu sih tahun 2011 ya, tapi sebelumnya kita juga ya karena saya hobi baca buku, kita punya juga buku-buku yang di rumah ya, terus kita keluarkan untuk teman. Tadinya kita punya rak-rak aja ya, tahun-tahun 90-an ya, kita taruh buku-buku kita di rak buat teman-teman baca gitu. Nah 2011an itu ada teman ngajak di Bang Desi itu dari KPJ juga, Bang Desi, Bang Capcay itu kan. Lu bikin KPJ, bikin taman bacaan aja dengan diresmikan segala macam. Ya udah kita bikin. TBM itu. TBM. Alhamdulillah ya, dulu kita punya gerakan 1000 taman bacaan di desa-desa, anak jalanan. Itu gerakannya gimana tuh? Menetap apa emang kemana gitu, buka gelaran? Ya, kalau awalnya kan kita ini, kalau untuk pembinaan, untuk ruang lingkup pemberdayaan gitu ya, itu kan lintas sektor ya. Kayak nggak di musik, nggak di seni budaya aja, tapi di beberapa yang lain yang kita sanggup. Dan ada di pendidikan juga kita, ada di kesehatan juga kita. Contohnya di pendidikan itu kan kita punya taman bacaan yang alhamdulillah tahun 2015 dapat juga kita kategori nasional taman bacaan kita, yaitu TBM terbaik, TBM kreatif dan rekreatif nasional. Dapat hadiahnya 10 juta. Terus juga di kesehatan kita juga selalu mempelopori sosialisasi HIV/AIDS dan narkoba. Kita juga waktu itu masuk di KPA, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Banten. Itu tugasnya bagaimana cara kita mensosialisasikan HIV/AIDS, mensosialisasikan bahagia, dan harus mengarahkan teman-teman yang di jalanan gitu. Terus agamanya juga ada, setiap malam Jumatan kita pengajian di Salon KPJ. Berarti KPJ Rangkas Bitung ini masuk ke semua lini ya, ke beberapa sektor. Yang kita mampu, yang kita ingin. Karena kan pembinaan itu kan nggak hanya seni budaya aja, bagaimana caranya anak jalanan main musiknya yang bener gitu kan, nggak hanya asal-asalan, nggak gitu juga, semuanya. Pendidikannya, kesehatannya, agamanya, nggak olahraganya gitu. Ini di Rangkas Bitung aja apa memang semua KPJ yang tersebar di Indonesia melakukan hal yang sama? KPJ itu kan seluruh Indonesia. Tahun 82 itu didirikan oleh Mas Anto Baret sama teman-teman di sana ya. Ada beberapa seniman-seniman, termasuk Iwan Fals juga, Saung Jabo. Nah, di beberapa kota sudah ada KPJ, termasuk Rangkas Bitung tahun 96. Yang lain-lainnya kayak Bandung tahun 90-an udah. Terus juga mana yang lebih tua itu, Medan, Surabaya, Jogja. Di beberapa kota itu emang teman-teman bergeliat semua, tapi ada yang hanya di seni budaya saja, ada yang di sosial juga, ada yang seperti KPJ Rangkas juga, ini macam-macam. Kita punya punya anggapan bahwa adanya KPJ jangan hanya 1 tahun aja, hanya ulang tahun aja. Tetapi 364 harinya nggak ada kegiatan, itu yang kita nggak mau inginkan. Jadi janganlah kita adanya KPJ di seluruh Indonesia ini hanya cuma ada 1 tahun sekali doang, yaitu ulang tahunnya doang, anniversary-nya. Masif juga ya gerakannya. Jadi ternyata walaupun KPJ ini tersebar di seluruh Indonesia, tidak semua KPJ sama ya gerakannya dengan Rangkas. Enggak juga, termasuk gimana? Lokasinya masing-masing ya, seperti kayak di Riau kan mereka di seni budaya tradisi, niaga juga ada. Mungkin melihat ke karakteristik daerah sendiri juga ya. Itu yang penting itu tadi, jangan kita sebagai keluarga besar KPJ seluruh Indonesia jangan hanya ada cuma 1 kali atau 1 tahun sekali aja muncul gitu. Yaitu menggebar-gebarkan ulang tahunnya atau anniversary-nya. Tapi 364 harinya kita cuekin, itu nggak ada kegiatan sama sekali. Kalau KPJ Rangkas Bitung secara
ini diakui nggak oleh pemerintah? Nah, alhamdulillah dari 24 tahun, 24 tahun itu tadi kita siapa sih kita kan, lah pengamen, jorok lah kayak gitu. Tapi kita nggak peduli itu, kita yakin ya kita berkegiatan aja. Dari kita nggak punya, dari kita nggak dilihat orang, nggak dilihat pemerintah, ya kita jalan aja, kita nggak peduli. Tapi alhamdulillah di tengah jalan banyak rezeki. Ada juga pemerintah yang turun rembuk dari provinsi juga, malah ada dari nasional juga kayak Kemenpora juga pernah beberapa kali ya sama kita, sama KPJ Rangkas berkegiatan. Jadi nggak hanya di Lebak aja. Nah itu buah dari itu tadi proses konsistensi terus menerus dan komitmen tentunya. Dan satu, kita bersandar ke pengajian malam Jumatan. Itu sudah 24 tahun kegiatannya nggak pernah berhenti. Dan itu rutin, continue. Bayangkan kalau mungkin nggak ada pengajian itu, pasti kita udah bubar dari dulu. Itu yang menjaga seminggu sekali kita berdoa, silaturahmi, diskusi. Makanya banyak kegiatan-kegiatan itu lahir dari pengajian malam Jumatan itu. Ya walaupun memang ya namanya agama ya, kegiatan agama nggak banyak disukai orang, tapi kita tetap terus konsisten di jalur itu. Karena inilah doa-doa kita rutin seminggu sekali kita kumpul, kita berdoa, berdiskusi, ngobrol baik-baik. Jadi yang ngobrol nggak benernya di hari-hari yang lain deh. Tapi malam Jumat itu kita jangan fokus dulu gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu terus. Ya kalau ngomong bohongnya, seluruh kiai di Kabupaten Lebak ini pernah ngisi di pengajian itu. Mantap. Ini tuh implementasi dari kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual ada di KPJ Rangkas Bitung. Luar biasa kan? Amin insyaallah. Nah sekarang aku mau nanya lagi Bang, tercatat berapa nih anggota KPJ Rangkas Bitung? Anggota ya ini dari sejak dideklarasikan. Per 2 tahun sekali itu kita database ulang, kita kumpulkan lagi teman-teman atau kita data ulang itu per 2 tahun sekali. Ini 2020, 2022 nanti kemarin. Nah, yang 2018-2020 itu sekitar 170. Itu karena di KPJ kita ada idiom begini, KPJ itu bukan tidak semua anak jalanan. Dan anak jalanan tidak semuanya KPJ. Itu kan sulit ya. Makanya gue selalu ngomong, saya lebih baik membina 1000 santri, 1000 anak sekolahan ketimbang 10 anak jalanan yang gilanya luar biasa. Sulit banget. Lebih baik kita ngatur 1000 anak santri. Nah, jadi kita terus pembinaan terus, kegiatan-kegiatan terus, selagi kita mampu, selagi kita bisa terus kegiatan. Makanya jangan diberhentikan kegiatan pengajian malam Jumatan itu. Itu yang melahirkan banyak kegiatan-kegiatan yang lain ya di luar musik dan yang lain-lain. Nah, sekarang juga kita lah MMBK sudah 4 tahun, kita juga memfasilitasi komunitas-komunitas yang kreatif di MMBK itu di ONA. Sekarang juga ada virtual, sudah 16 minggu kita berkegiatan MMBK. Virtual ini karena sejak adanya pandemi. Oh iya, berat banget. Tapi sebelum nanya-nanya ke arah sana, tadi aku mau melanjutkan yang tadi, itu ada KTA-nya. Oh iya, ada. Kita bikin itu 2 ya. Yang satu teman-teman yang aktif, yang 2 itu secara global kita data. Dari contoh, kalau di Balong nih ada berapa pengamen, taruh 30, tukang parkirnya berapa, didata itu semua anak jalanannya yang nggak ngamen atau minta-minta, sama juga yang di stasiun, yang lampu merah, itu kita data semua. Itu 2 itu. Jadi secara globalnya, dan ini yang aktifnya, dan yang 170 itu yang aktif. Oh yang aktif, yang masuk kalau dalam organisasi itu masuk ke pengurusan. Kalau yang nggak aktif bisa 1000. Kita ada 2 database, ada yang global sama yang teman-teman yang aktif banget. Kita jangan sampai kejadian lagi di permukaan banyak anggotanya bikin kaos, bikin kartu anggota KTA, tapi kegiatan ini mereka nggak mau, kita nggak mau gitu. Kita harus real.
Jadi jangan sampai numpang nama ya, numpang nama di KPJ Rangkas Bitung, ternyata pada ininya, pada implementasinya mereka nggak mau berjalan. Iya. Ya di Lebak juga banyak sih ya, orang-orang yang hidupnya di jalanan ya, ya tukang beca, tukang parkir, kayak itu nggak lepas kita data itu. Walaupun secara data itu ya kadang kita sampling, kita data sampling ya, atau juga siapa aja yang kita bisa data di situ gitu. Dari tukang parkir, dari semir sepatu udah jarang, tukang kantong di pasar, pengamen udah pasti gitu. Kita data semua tuh, mau nggak mau kita harus punya data yang benar. Jadi kalau orang nanya, ini lu sekarang di alun-alun ada berapa orang nih, nah kita sebutin tuh, gitu. Pengamennya sekian gitu kan, anak kecilnya jalanannya sekian. Itu sampai dari yang terkecil. Semua detail gitu. Detailnya itu. Karena itu nggak pusing. Dan nggak ada biayanya itu, nggak ada biaya anggaran dari pemerintah. Terus itu gimana tuh operasionalnya? Kembali kita kan punya usaha sound system ya, sebelum corona nih, main musik di mana-mana, kita juga niaga jualan produk-produk kita, keuntungannya itu kita ada untung ya, kita untuk perjalanan taman bacaan, tidak ada untung dikit ya, kita atur untuk pendataan teman-teman, walaupun udah semuanya sedikit-sedikit, ada untung segini lu jalani teman-teman. Tetap uang itu perlu, tapi kita nggak ada support dari pemerintah untuk hal yang begitu gitu maksudnya. Nih lu data tuh, ini ada duit dari dinas sosial, nggak ada itu kembali ke kita. Ini subhanallah sekali ya, banyak pelajarannya. Nih sekarang kan musim pandemi, bukan musim ya, emang lagi pandemi gitu. Lagi pandemi berdampak banget ke semua sektor, termasuk pasti KPJ Rangkas Bitung ini mendapatkan dampaknya. Itu bagaimana Bang? Wah itu udah pasti, kita gimana itu, mau nangis ke siapa, mau mukul apa gitu ya, nggak bisa apa-apa sekarang. Tapi kita kalau ngelihat di TV ya, kita ternyak juga. Ada seorang pilot senior dagang bakmi ayam, ada artis anaknya Rhoma Irama itu dagang mie rebus gitu kan, artis juga lagi dagang donat kan. Wah itu mereka artis, masa kita diem aja? Di bisnis hiburan mati, tapi kita nggak bisa nyari-nyari yang lain. Alhamdulillah kita berjualan online, teman-teman ada jualan kasur, jualan bantal, handicraft, terus juga ada jahe, macam-macam lah kita yang bisa jual. Dan alhamdulillah sampai terakhir kita juga dapat masker ya. Nah kemarin awal pandemi juga, tapi nggak awal sih, udah 3 bulan itu pandemi kita jual masker. Alhamdulillah dapat rezeki juga tuh dari dinas kesehatan, 20.000 masker ya kan. Nah, itu kan rezeki teman-teman tuh, 20.000 masker dinas kesehatan ke kita gitu ininya. Selebihnya mungkin nggak tahu ke siapa gitu, tapi alhamdulillah itu. Terus juga ada online yang beli ke kita gitu. Nah, jadi kita nggak mau diem di era pandemi ini. Gue juga ngomong di setiap malam Jumatan kita harus semangat terus. Gue ceritain tuh orang-orang yang sukses juga tetap dari nol, harus dari nol lagi kayak gitu. Dan alhamdulillah door to door. Artinya memang pandemi ini berdampak ke para seniman-seniman juga ya. Jelas. Pasti itu. Pertanyaannya Bang, bagaimana cara Abang nih ke teman-temannya untuk memberikan kekuatan itu? Ya itu di pengajian malam Jumatan itu selalu kita apalagi kan kalau sebenarnya tausiah dari kiai-kiai yang sempat meluangkan waktunya, walaupun nggak rutin ya, kalau kiai-kiai itu kan memberikan motivasi ke teman-teman, menggambarkan ini itu segala macam supaya mereka bangkit. Selalu mereka bangkit. Kalau emang masih ngamen aja, tapi kalau emang nggak ngamen ya harus cari kerja yang lain. Tapi pandemi ini kegiatan KPJ Rangkas Bitung masih tetap berlanjut kan? Kegiatan sih ya, kalau di musik latihan masih. Terus kalau emang
tampil ya ada teman-teman juga yang masih tampil di kafe, ada juga teman-teman yang apa namanya masih ngamen, terus kita juga masih alhamdulillah dari pemerintah juga masih ada satu yang tetap kita yang mengelola kegiatan itu, yaitu MMBK itu. MMBK itu apa? Malam mingguan bareng komunitas. Itu udah 4 tahun lebih. Jadi kegiatannya kan off air di ONA ya. Oh, jadi sebelum pandemi itu MMBK ini konsernya di ONA. Tapi setelah adanya pandemi virtual. Di studio kita. Iya, alhamdulillah. Tentu banyak perbedaan ya antara off air dan on air. Jelas banyak perbedaan. Kalau on air itu kan dilihatnya dari penonton ya, jadi orang besar acara atau segala macamnya orang pasti ngeliat YouTube-nya. Iya. Ini live streaming. Dilihat dari viewersnya kan yang nontonnya berapa gitu. Iya. Ya itu alhamdulillah kalau kita ratusan alhamdulillah. Pernah 400 ya, kalau ribuan nggak tahu belum karena cuma baru 16 minggu. Tapi kalau disuruh pilih on air atau off air. Padahal kalau misalkan di dunia kayak di TV itu kan kalau on air lebih ini ya, karena tampilnya di layar. Cuma bedanya kalau off air itu paling yang kejangkau sama kita emang seluruh Indonesia juga ada waktu itu. Kalau kita kan juga mengakomodir, memfasilitasi komunitas ya, ada komunitas biker, macam-macam, ada taman bacaan, ada otomotif, komunitas musik, macam-macam. Mereka beraniversari di sana. Itu karena ada seluruh Indonesia. Kita kelola pure tanpa ada mereka, itu ya paling jago dari Tangerang, dari Bogor. Tapi kalau di virtual itu seluruh Indonesia. Oh, berarti bedanya justru virtual ini menghadirkan yang seluruh Indonesia. Iya, kemarin di Bogor, dari Bandung. Kalau off air kan belum tentu ya. Belum tentu. Terus juga ini besok dari Pekanbaru. Oh, besok dari Pekanbaru. Jadi jangan lupa nonton untuk minggu depan. Di live streamingnya KPJ Rangkas gitu. Official. Itu kira-kira. Tadi kan walaupun dengan adanya pandemi ini kegiatan KPJ Rangkas itu tetap berlanjut. Salah satunya taman bacaannya enggak ya? Taman bacaannya enggak. Karena kan itu mengumpulkan anak-anak ya, mengumpulkan orang-orang paling ya kecil-kecil aja di rumah kita, di sekitar taman bacaan itu paling 3, 5 sampai 10 anak-anak. Tapi kalau ke desa-desa lagi gitu enggak. Ada situasinya kan enggak. Jadi ada ya, kita spesialis ngumpulin orang banyak. KPJ ini spesialis ngumpulin orang banyak. Nah, makanya terhantam bener ketika ada pandemi. Nggak boleh ada orang banyak gitu. Makanya kembali kita harus jadi bersih-bersih kuburan nih, kayaknya sepi. Tapi dengan adanya virtual itu, MMBK virtual itu mengobati hati masyarakat ya, meskipun dengan virtual gitu. Tapi pertanyaannya Bang, itu seniman-seniman yang KPJ di luar Rangkas itu melakukan hal yang sama apa memang cuma di Rangkas Bitung aja? Ada beberapa, cuma mereka nggak rutin. Kenapa di Lebak rutin? Sebagai program pemerintah apa? Karena didukung sama pemerintah. Karena kan 4 tahun lebih kita. 4 tahun lebih, nah itu yang bedanya. Kalau mereka kan kadang didukungnya ya paling sebulan 2 bulan, kalau gitu udah 4 tahun lebih. Itu bedanya. Kalau virtualnya alhamdulillah kita udah 16 minggu nih. Berarti udah 4 bulan ya, 16 minggu. Teman-teman kemarin juga ada dari RBI ya, Rumah Balada Indonesia, mereka meniru kita juga. Bang Ugas, kita alhamdulillah nih menduplikasi kegiatan KPJ ya. Seneng loh. Kita juga ngisi di dia. Terus besok lagi Ugas jadi pembicara lah, bincang-bincang komunitas itu sama mereka. RBI lumayan juga. Jadi pelopor ya pada akhirnya. Pelopor sih enggak, paling pasti kan orang-orang udah pernah. Cuma yang menduplikasi kita itu ya adalah beberapa teman-teman. Iya, paling kita nunggu Iwan Fals aja nih bisa. Mau. Nggak tahu nih, tapi belum belakang.
Jadi harus stay tune ya di KPJ Rangkas gitu nanti karena bakal ada Iwan Fals, dan tentunya harus stay tune juga di Biharite Channel. Bang, aku mau nanya lagi. Sekarang kan masa pandemi, punya kebutuhan terus gak sih buat KPJ Rangkas gitu? Pasti perlu ini dong. Ya, tapi kan sebelumnya kita nggak kaget. Sebelum pandemi ini kan kita udah banyak mengumpulkan peralatan-peralatan ya untuk kerja kita, kayak sound system, alat-alat musik, juga ada beberapa kamera juga kita ada gitu kan, lampu lighting segala itu udah kita punya sebelumnya jauh-jauh hari, tanpa ketika kita di pandemi ini ngadain virtual atau ngadain acara di pandemi ini kita beli ini tuh enggak. Karena udah ready ya? Udah ready, karena itu kerjaan kita. Oh iya. Kerjaan KPJ yang di liburan, bisnis musik, bisnis ini kerjaan kita. Artinya tidak ada batasan untuk terus berkarya ya untuk itu. KPJ Rangkas itu. Malah kita hampir 15 sampai 20 lagu kita hasilkan di pandemi ini tentang pandemi dari berbagai sisi kita buat lagu-lagu itu. Gitu. Sampai yang terakhir kemarin tuh kita juga ditampilkan di MMBK itu tentang ibu-ibu yang ngumpet mau diperiksa swab itu kita masukkan ke lagu juga. Ini menarik. Sebenarnya tadi belum mau nanya ini, tapi menarik. Berapa lagu yang udah diciptakan selama masa pandemi? Hampir 20 lagu. 20 lagu? Tentang dari berbagai sisi. Dari berbagai COVID, tidak berbagai kacamata ya, dari ini, dari sudut beberapa sudut. Bang, di masa pandemi ini gimana cara Abang merawat silaturahmi? Silaturahmi sekarang kan diperketat ya, nggak boleh, malah ya kita jujur selama pandemi ini nggak pernah silaturahmi, takut. Tapi kan kita punya silaturahmi yang rutin itu, walaupun kita pakai protokol kesehatan tetap di malam Jumatan itu silaturahmi kita. Ya paling di virtual, terus juga say hello di WA, di WhatsApp atau di Facebook. Tapi tidak kehilangan penggemar ya? Fans tidak kehilangan penggemar. Penggemar KPJ Rangkas itu tidak kehilangan ya, walaupun tampilnya di virtual. Dan silaturahmi dengan antar seniman-seniman juga. Tapi mereka banyak sih yang merindukan. Udah bang offer lagi, saya rindu gitu, bareng-bareng bernyanyi. Oke Bang, pertanyaan terakhir. Harapan Abang untuk masyarakat Kabupaten Lebak khususnya apa? Harapan kita semua sama sih ya. Kalau ya kembali lagi di pandemi ini kan banyak orang yang percaya ada pro dan kontra. Harapan kita sama, ikutin aja anjuran pemerintah gitu, susahnya sih pakai masker, ikutin protokol kesehatan. Harapan kita ya Lebak ini udah supaya surut lah COVID-nya dan kembali lagi mungkin dunia ya, bukan Lebak aja. Kita kembali hidup normal lagi, capek, hampir setahun kita ya. Hampir 7-8 bulan ini Masya Allah. Ya harapan kita itu. Moga-moga kalau harapan untuk KPJ-nya yang tersebar di seluruh Indonesia dari Abang seperti apa? Ya harapannya jelas tetap sejahtera, teman-teman survive ya, terhindar dari COVID, tetap semangat. Kita berbuat dari berbagai sisi ini nggak bisa, kita berbuat dari sisi ini, sisi itu nggak bisa, tetap kita berbuat yang terbaik terutama. Ini luar biasa sekali dan terima kasih Bang. Tadi pertanyaan terakhir, jadi kita bakal ditutup. Tapi yang menarik dari sini adalah dengan apa yang sudah kita dengarkan dari Bang Ugas ini, bahwa ternyata sudah terbukti kata-kata saya, daripada mengutuk kegelapan lebih baik menyalakan lilin. Dan ini adalah bukti konkret yang dilakukan oleh KPJ Rangkas. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di Heritage Channel. Dan juga akun YouTube KPJ Rangkas Bitung _official. Oke, itu saja dari kita untuk malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.